Shalom saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Diberkati Tuhan, sehat? Harapan kami kita semua diberkati Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu, hari ini adalah hari berkat bagi kita ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam resiran pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, siapa yang tidak pernah takut dalam kehidupan kita? Tentu kita pernah takut. Seperti para murid yang juga takut ketika di tengah-tengah danau. Ombak berulang kali mengempas sampai akhirnya masuk ke dalam perahu. Bukankah ini seperti akan menerima kematian? Sementara itu, Tuhan yang diandalkan justru malah tidur dan tidurnya sangat nyenyak. Lalu siapa yang dimintai tolong kalau begitu? Apalagi sepertinya Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada badai yang sangat besar. Mungkin keadaan semacam ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita yang penuh dengan kekhawatiran. Masalah kita tidak segera selesai, sementara pertolongan Tuhan juga segera tidak datang juga. Malah ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, itu pun seringkali tidak segera mendapatkan jawaban. Lalu bagaimana kita bertindak? Meskipun sudah memohon, tetapi kok rasanya tidak segera menerima pertolongan. Dalam bacaan Markus pasal 4 ayat yang ke-40 menyatakan bahwa yang terjadi itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak segera menyelamatkan. Tetapi manusia harus mengerti apa yang sebenarnya ada dalam hidupnya. Jadi apa yang lebih besar? Rasa takut atau percayanya? Ketika rasa takut mengalahkan rasa percaya, maka kehendak Tuhan Allah yang lebih besar tentu akan sulit dirasakan. Bahkan ketika rasa takut semakin besar, maka akan menyulitkan untuk melihat Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak tidur, itu yang paling penting. Tuhan ada, Tuhan menyertai umatnya. Bahkan ketika kita baca teks-teks selanjutannya, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyirnakan semua masalah-masalah yang ada. Demikian juga pada saat ini. Mari kita tetap kuat dan percaya. Walaupun saat ini kita terpuruk dalam pekerjaan, terpuruk dalam ekonomi, terpuruk karena sakit penyakit akibat pandemi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memakai setiap peristiwa dalam kehidupan kita untuk melatih kita tetap percaya kepadanya, melatih kita untuk bersabar dan menanti-nantikan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan tidak tinggal diam untuk menolong kita. Dan ketika kita yakin, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang ajaib. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Maka tetap percayalah bahwa Ia sanggup untuk mengangkat batu masalah kita dan akhirnya membuang batu itu jauh-jauh agar kita terbebas dari masalah kita. Kata kuncinya cuma satu, tetap percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami setiap hari semakin mengerti kehendak-Mu. Agar setiap masalah-masalah yang kami hadapi tidak menenggelamkan percaya kami. Tetapi biarlah Tuhan, setiap masalah-masalah yang kami hadapi semakin mengokohkan iman kami bahwa Tuhan ada bagi kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan akan menghardik setiap masalah-masalah. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.